Ada kriterianya ya, seseorang untuk menjadi suatu agen perubahan. Dianggap mungkin orang itu bisa membawa perubahan atau bisa menyelesaikan suatu misi tadi. Karena peran sesuai dengan ketentuan juga peran agen perubahan banyak nih. Ada yang sebagai katalis, ada sebagai narahubung, ada sebagai mediator, gitu. Halo Sobat ATR BPN dan kawan bertua, berjumpa lagi bersama saya Siva Hozia di podcast Bertua, bercerita seputar pertanahan di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Apa kabar semuanya? Kali ini saya kembali lagi dengan narasumber baru, karena kita akan bicara tentang pertanahan juga, tapi dalam konteks yang berbeda. Karena mungkin seseorang ini adalah seseorang di balik hadirnya podcast Bertua. Kita akan membahas beberapa topik nih tentang yang menyangkut juga tentang kantor pertanahan Kota Pekanbaru. Di sini sudah ada Bapak Aji Prasetya Nugrahanto. Tepuk tangan dulu. Ada alasan nih Pak, kenapa Pak Aji bisa menjadi bintang tamu di podcast Bertua hari ini. Kita tahu kantor kita ini sudah membangun zona integritas. Alhamdulillah sudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Dan mungkin surprise akhir tahun juga akan ada something ya. Ada something yang itu menjadi sebuah predikat baru lagi dan evaluasi lagi untuk kami ke depannya. Semoga. Dan di balik itu Pak Aji lah menjadi agen perubahan nih, karena sudah berhasil membangun zona integritas di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Nah, saya ingin tahu nih Pak, sebenarnya agen perubahan ini apa dan terciptanya kenapa gitu Pak? Oh baik, sebelumnya saya sapa dulu ya kawan Bertua. Halo kawan-kawan Bertua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aji Prasetya Nugrahanto. Ini saya ada di sini bukan karena nggak ada narasumber lain kan? Atau udah kehabisan stok narasumber nih? Aduh. Jadinya ditodong saya jadi narasumber. Tidak lah, kan tadi kita basicnya karena kita adalah pembangunan zona integritas. Sudah WBK dan WBBM. Jadi kita ingin tahu strategi kantor kita nih, kenapa bisa mencapai predikat itu. Mungkin ya Pak Aji lah yang mungkin narasumber yang bisa kita ulik nih strateginya seperti apa gitu. Sebenarnya kalau dibilang layak atau nggak layak ya sebenarnya kan banyak yang lebih layak ya, cuman mungkin saya itu salah satu bagian ya, karena di tadi sudah jelaskan juga bahwasanya di sini saya sebagai agen perubahan. Kalau ditanya apa sih agen perubahan, mungkin ya sama kayak kita nonton film James Bond ya, agen 007 atau apa tuh Charles Angel. Kalau agen tuh kan seseorang yang punya misi gitu ya. Betul. Nah, bahasa kasarnya seperti itu. Seorang agent itu orang yang ditunjuk untuk mengemban misi atau untuk gitu menyelesaikan suatu misi gitu. Jadi sama di pembangunan zona integritas, dalam membangun zona integritas terhadap tujuan yang akan dicapai dari suatu kantor, dari kepala kantor itu sendiri menunjuk beberapa agent, nggak saya sendiri nih, ada banyak agent-agent yang lain, mungkin salah satunya saya nih, untuk mencapai suatu misi perubahan, kan di situ itulah agen perubahan. Jadi untuk menerapkan agen perubahan itu tergantung dari kantor nih, goalsnya mau berapa nih, goalsnya mau apa dulu nih, ya kan, misinya mau berapa banyak misi, semakin banyak misi tentu semakin banyak agen yang diinginkan gitu loh, untuk terkait dengan itu sih terkait agen perubahan. Salah satunya. Berarti tadi ada misi yang diemban sehingga Bapak jadi agen perubahan. Ya sih teman-teman, benar, karena di agen di kantor kita itu ada, kalau tidak salah ada tiga, ada dua lagi ya Pak ya. Nanti mungkin kita bisa diundang juga. Harusnya tadi dihadirin sekalian tuh. Oke, kita panggil juga. Cuman mungkin lagi sibuk. Lagi sibuk. Pak juga sibuk, tapi menyempatkan hadir di podcast Bertua kali ini. Nah, berarti tadi itulah hal yang membuat Bapak bisa menjadi agen perubahan di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Siap. Saat Bapak menjadi agen ini, prestasinya apa nih Pak? Yang pertama tadi ya, kita balik lagi kenapa ditunjuk seseorang menjadi agen. Tentu tidak ada kriterianya ya, kriteria seseorang untuk menjadi suatu agen perubahan. Dianggap mungkin orang itu bisa membawa
perubahan atau bisa menyelesaikan suatu misi tadi. Karena peran sesuai dengan ketentuan juga peran agen perubahan banyak nih. Ada yang sebagai katalis, ada sebagai narahubung, ada sebagai mediator, gitu. Banyak tergantung nanti peran dari apa namanya si agennya itu. Kayak misalnya suatu kantor itu mau menerapkan, oh saya mau perubahan di dalam bidang IT, mungkin nanti kita hire teman-teman untuk menjadi agen perubahan di bidang teknologi informasi gitu kan. Nah, terkait tadi prestasinya apa gitu, tentu prestasi dari seorang agen perubahan itu ketika misinya tercapai dong. Nah, tadi kayak waktu dulu tahun 2019 kita membangun ZI dalam rangka menuju WBK nih, ya, bebas dari korupsi atau bersih dari korupsi. Nah, goalsnya tentu kita dapat predikat itu. Nah, jadi ketika masing-masing agen bekerja dengan rencana tindak agen, rencana perubahan dari agen itu yang sudah dilaksanakan, goalsnya tentu prestasinya ketika kita sudah dapat WBK dong di tahun 2019. Alhamdulillah kita sudah dapat predikat WBK dari Kemenpan RB. Dan alhamdulillah juga di 2021 naik level lagi, dapat WBBM gitu, alhamdulillah jadi itu. Namun setelah kita dapat predikat itu tidak selesai sampai di situ. Seperti Pak Kakar sering bilang nih, kita ngomongin pelayanan tidak berhenti sampai di sini gitu. Harus terus berkembang. Bagaimana kita mengulik inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh dari kantor itu sendiri gitu. Jadi Bapak sebagai agen perubahan mengemban misi dan dan perubahannya itu mungkin ya di sektor kantor ya Pak tentunya. Mau itu mungkin peningkatan fasilitas prasarana, betul. Atau kita di bagian SDM-nya mungkin ya Pak, peningkatan SDM. Peningkatan SDM betul kemampuannya. Jadi mungkin kalau menurut saya ya Pak ya, dari segi pandang saya setelah berapa bulan di sini, fasilitas kita kan sarana prasarana udah oke banget nih teman-teman bisa berkunjung langsung ke kantor kota. Oh iya, betul. Silakan. Boleh kalau ngurus layanan juga nggak apa-apa. Ya, betul. Main-main juga. Betul. Tapi mungkin dari segi SDM kita sudah cukup baik. Tapi mungkin perbaikan di masa depan juga dari internalnya juga perlu ditingkatkan. Nah, Bapak ini selain sebagai agen perubahan, nih juga sebagai orang di balik hadirnya podcast Bertua ini. Wow. Sedikit cerita teman-teman. Saya awal bergabung di sini itu langsung, ayo kita gerakan podcast. Saya bingung kan, ini podcast ini seperti apa gitu kan. Tapi dengan arahan Pak Aji, hadirlah podcast ini di episode 7 dan 8. Mungkin saat ini, karena sebelumnya jujur Pak, saya belum pernah menggarap podcast. Untuk menggarap film pendek tapi menggarap siaran radio. Wah, berarti udah lebih bagus dong harusnya dong. Ya kan standar mahasiswa ya Pak ya. Jadi itu pernah, tapi di zaman kini kan ada perkembangan media digital. Jadi podcast ini mungkin jadi saluran media informasi pertanahan kita juga. Berbicara dengan pengelolaan informasi pertanahan, tidak hanya podcast ini yang kita hadirkan, tapi ada juga media sosial di kantor pertanahan Kota Pekanbaru. Nah, strategi Bapak mengelola ini nih, kan kita tahu, balik lagi cerita sedikit, karena kita bergabung di grup umum dan humas 1 BPN Riau. Di bulan Oktober, Provinsi Riau meraih peringkat 5 besar di Indonesia untuk pengelolaan media sosial. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Di belakang kamera. Tepuk tangan. Nah, pencapaian yang luar biasa ya berarti. Nah Bapak, di balik itu semua nih ada cerita sedikit nggak tentang pengelolaan informasi pertanahan kita selama ini? Gitu. Terkait dengan pengelolaan informasi sebelum itu tadi udah disinggung Sarapras ya, memang betul ya. Sedikit banyak kita beberapa media beberapa tahun yang kebelakang kita memang concern ya untuk pembenahan dari segi Sarapras, baik itu Sarapras di loket pelayanan maupun di kehumasan sendiri lah ya, dengan adanya studio podcast ini yang dari pimpinan sendiri concern untuk terkait hal tersebut ya kita dapat nikmatin sekarang lah. Untuk terkait dengan fasilitas nanti kawan Bertua bisa mampir ke kantor Kota Pekanbaru, silakan lihat perubahan-perubahan yang ada di kantor pertanahan Kota Pekanbaru terkait dengan fasilitas. Kemudian terkait dengan tadi ya untuk medsos kita dapat 5 besar ya se-Indonesia dong. Itu udah pencapaian yang sangat luar biasa. Artinya teman-teman di Riau sudah mulai concern ya terhadap pengelolaan media sosial dong. Artinya dianggap sudah menjadi kebutuhan banget nih di era yang sekarang. Nah, tidak menutup kemungkinan kita juga harus
updating terus ya terhadap perkembangan zaman. Salah satunya adanya podcast ini. Kenapa podcast ya? Yang lagi hype sekarang podcast. Mungkin orang pikir podcast buat main-main ya terserah, tinggal kita membuatnya, mendevelopnya ya seperti apa gitu. Dan kita juga tidak hanya di podcast ya, kita punya IG, punya Instagram kita di @kata-kota-pekanbaru, di YouTube kita juga sama kita ada, di Twitter, bahkan di TikTok juga kita ada gitu loh. Kita artinya apa yang kita produksi itu konten-kontennya memang mengedukasi masyarakat ya kan, terkait dengan pelayanan kita gitu kan. Kadang kan kayak kita sendiri sekarang dengan perkembangan teknologi yang sudah luar biasa canggih, kita mau ngapain kita pasti lihat tutorial di YouTube gitu kan. Nah sama, bukan tidak mungkin ke depan orang mau bikin sertifikat, saya cari tutorial gimana sih cara bikin sertifikat di YouTube. Nah ada nggak informasi itu? Nah dari situlah kita menangkap peluang bahwasanya memang masyarakat butuh itu gitu. Sudah beralih lah dari media yang dulunya konvensional, orang mungkin penyuluhan atau woro-woro dulu ada di radio atau datang langsung pasang spanduk, itu mungkin masih ada ya. Cuman untuk penyebarannya, untuk masivitasnya mungkin tidak terlalu banyak dari media sosial. Dan media sosial juga kalau kita bilang gampang-gampang susah ya. Artinya kita dengan IG tidak perlu hire biaya yang terlalu banyak. Yang penting gimana kita produce konten yang menarik, yang istilahnya yang produktif, yang menarik dan informatif sih kuncinya itu. Dan alhamdulillah teman-teman humas di kantor pertahanan Kota Pekanbaru juga concern nih terkait dengan hal tersebut, termasuk Pak Kakan juga. Pak Kakan itu luar biasa supportingnya, dan beliau turun langsung untuk mengevaluasi kami gitu. Tidak bahkan di DM di IG beliau jawab sendiri gitu kan. Perhatian Pak Kakan tuh terhadap tim kita, tim humas ini sangat luar biasa teman-teman. Jadi kami ini walaupun ya masih di SDM kita masih terbatas kan di sini, tapi supportnya Bapak Kepala Kantor itu luar biasa evaluasi terhadap kami. Nah berbicara tadi sudah kita agen perubahan, WBK, WBBM, pengelola media sosial dan juga prestasinya dengan sudah kita bilang tadi ya Pak ya 5 besar di Indonesia. Next step ya selain surprise di akhir tahun ini yang untuk kantor pertahanan Kota Pekanbaru, Bapak punya harapan lain nggak? Akan prestasi apa nih? Atau punya saya pengen begini, ada konten lain atau seperti apa gitu Pak? Ya kalau saya ditanya seperti itu, jawab penilaian saya pribadi nih sebagai suatu kantor pelayanan nih, prestasi atau penghargaan terbesar adalah kepuasan dari masyarakat. Kalau buat saya nih ya kan. Saya setuju Pak. Betul. Setuju. Dimana buat apa kita meraih penghargaan yang macam-macam kalau muaranya banyak masyarakat masih yang belum terpuaskan. Artinya, benar sekali. Artinya dari disitulah yang selalu Pak Kepala Kantor kita gaungkan bahwasanya kita tidak berhenti sampai di sini gitu loh. Istilahnya seperti kayak tadi award itu kan hanya trigger atau legacy bahwasanya kita sudah berubah ke arah yang lebih baik. Dan tadi muaranya goalsnya tuh tadi kayak misi kita, misi besarnya apa ya tadi, kepuasan masyarakat. Semakin masyarakat yang banyak puas di pelayanan kita, baik dari segi apapun lah, dari segi SOP, dari segi pelayanan, dari segi biaya jangka waktu dan lain sebagainya, disitulah puncak prestasi terbesar buat suatu kantor pelayanan. Itu menurut saya. Jadi melalui untuk mencapai itu banyak nih caranya, stepnya. Jadi mulai dari pemenahan di depan, seperti ini yang kita lakukan, masivitas dari publikasi media sosial, bagaimana banyak info-info yang ada terkait pelayanan kita itu semakin kita share di kanal-kanal media sosial kita, itu semakin saya mempermudah masyarakat juga gitu. Iya, perbaikan kita dari tim humas pun bener ya Pak ya, untuk publikasi kita mengenai informasi pelayanan pertahanan juga mungkin belum maksimal. Benar. Itu akan menjadi sudah menjadi catatan kita ya Pak. Sudah menjadi catatan kami. Cuman mungkin next stepnya akan kami perbaiki lagi. Dan benar kata Bapak, banyak hal yang mungkin faktor yang harus kita tingkatkan lagi untuk tetap mempertahankan predikat WBK, WBM dan surprise akhir tahun ya Pak ya. Iya, betul. Nanti kita coba tunggu apa yang ada di akhir tahun ini. Tapi sebelum itu juga ini kan kita develop podcast ini supaya ada suatu hal yang baru ya untuk penyampaian informasi. Nanti next time juga kita pengen ajak juga kawan bertuah nih yang lagi dengerin podcast ini atau lihat podcast ini, nanti ke depan kita bakal bikin podcast itu lebih interaktif lagi kali ya. Artinya
Jadi kawan bertua ini bisa subscribe. Nanti ketika subscribe, nanti kawan-kawan bertua bisa mau tanya apapun nanti kita bahas. Interaktif gitu. Ya Pak jadinya. Atau bahkan tema bisa kita tanya langsung ya dari kawan bertua nanti. Pengen bahas apa? Kawan bertua pengen coba misalnya terkait pelayanan apa misalnya kayak balik nama tuh gimana sih? Nah gitu. Nanti silakan DM. Ya DM ke kita atau komen di YouTube kita nanti. Memang kalau memang banyak yang requestnya itu nanti kita akan bikin khusus podcast terkait dengan hal itu gitu kan. Dengan narasumber yang mungkin lah pasti yang narasumber yang capable dong capable banget ya untuk topik yang akan kita bahas. Gitu. Oke, baik. Jadi setelah membahas zona integritas dan surprise akhir tahun yang masih berkaitan dengan zona integritas, kayak kita bisa bahas topik surprise akhir tahun ini ya Pak nanti di next podcast. Pasti dong. Pasti. Dengan narasumber mungkin Pak Kakan Pak. Boleh kita. Boleh. Tapi Bapak yang jadi podcasternya. Oh, kayaknya saya balik lagi ke belakang. Giliran menjadi take over malah balik lagi ke balik layar ya kan. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi kita ulik lagi. Boleh. Surprise akhir tahun. Dan cluenya Pak Haji akan goes to Jakarta, teman-teman. Ngapain itu? Jalan-jalan? Jalan-jalan ke Monas gitu kan. Ke Monas ya, kita lihat Monas. Ke Monas. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya Pak pembahasan kita mulai zona integritas, pengelolaan media sosial. Mungkin Pak Haji ada pesan-pesan dulu untuk kawan bertua jangan lupa subscribe di channel YouTube kita di Kantor Pertahanan Kota Pekanbaru. Terus di follow juga di akun medsos kita, di IG kita di @kantah_kota Pekanbaru. Terus di Facebook juga ada sama di Twitter, di TikToknya juga. Terus yang tadi kalau emang kawan bertua butuh informasi apa yang mau kita bahas, silahkan bisa DM IG kita atau komen. Di postingan kita. Nanti kalau memang kita membutuhkan itu nanti kita kemas lah ya, kita bagi-bagikan. Mungkin nanti semua akun medsos kita akan kita lampirkan di deskripsi ketika YouTube ini tayang ya. Nanti jadi ke depan lebih interaktif lagi lah kita kemas podcast ini, jadi lebih enak gitu. Jadi itu sih. Terima kasih ya Pak ya. Sip. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Podcast hari ini informasi kita mengenai zona integritas ini menjadi sangat baru nih teman, karena kita tahu zona integritas ini adalah program pemerintah ya kan ya Pak ya? Ya betul. Nah mungkin belum semua kantor pertanahan atau instansi lainnya yang tahu atau sudah mengaplikasikan zona integritas ini. Ya betul. Ini juga bentuk komitmen kita kan Pak untuk betul. Komitmen dari pimpinan kita sih tentunya. Iya tentunya. Dan semoga kita kantor pertanahan Kota Pekanbaru tetap menjaga predikat ini dengan baik. Harus konsisten dong. Harus konsisten ya Pak ya, walaupun dari segi pelayanan, sarana prasarana dan walaupun SDM-nya. Kalau kata orang kan menjaga itu kan lebih susah daripada meraih ya. Benar sekali. Nah itu yang harus sama-sama kita ini kan jaga. Harus sama-sama kita jaga. Oke, terima kasih ya Pak Haji atas waktunya. Terima kasih juga. Informasinya sangat bermanfaat kali bagi kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan surprise akhir tahun kami. Siap. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Terima kasih.